Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raja Umroh Nasional. Saat ini lagi berada guys di salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Inggris di kota Bengkulu, yang nantinya seluruh sahabat Amar Group akan datang kemari dan kita akan review apa saja yang ada di sini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di salah satu tempat terbaik bersama Amarzen Group. Ini adalah salah satu peninggalan ataupun bangunan cagar budaya nasional Benteng Marlborough, yang memang ini adalah salah satu peninggalan kerajaan dari kerajaan Inggris. Kita akan review bersama rekan-rekan keluarga besar kita. Bapak Guntur. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, nih. Ya, bersama Ibu Upi Situmorang. Ya, selamat datang di peninggalan kerajaan Inggris bersama Marsha Nadia. Nih, bersama Bunda Marsha. Ya, di Benteng Marlborough. Kita akan guys melihat ke dalam nantinya bersama Abu Bakar Syafiq. Ya, bersama Jam-Jam Open Pick. Ya, kita akan lihat dia ke dalam ya, seputar apa saja yang ada di dalam benteng bersejarah ini. Dan ini suasananya. Ini kalau di Anda datang kemarin, tepatnya Kota Tua dekat ya, inilah dulu dibangun peradaban Kota Bengkulu. Di sekitar kiri kita ini laut ya. Dan ini bangunan cagar budaya nasional Benteng Marlborough yang saat ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Iya. Oke. Kita akan melihat sisi dalamnya. Juga di sini banyak pedagang-pedagang. Dan kita lihat ini pintu masuk cagar budaya nasional Benteng Marlborough. Ini lagi ada pembugaran ya, semacam chat ya. Kita masuk dari pintu utama. Kawasan ini juga dilarang merokok. Nggak boleh merokok. Ya, nih kita masuk ke ini ya, tepatnya pintunya masih dengan ornamen yang lama ya, dicat warna hitam. Ya, ini salah satu petugas kita. Ini masih asli. Ya, masih asli semua. Dan ini salah satu Ini salah satu benteng peninggalan perusahaan dagang Inggris. perusahaan Inggris. Ini benteng Inggris, Pak. Oh, Benteng Inggris Bukan ya. Belanda. Oh, ini tahun berapa Pak kira-kira nih Pak? Ini dibangun Inggris 1714. Ini guys, di tahun 1714 ya. Iya, tapi perlu kita ketahui ini benteng Inggris yang kedua. Ini benteng yang kedua. Ini salah satu benteng yang dibangun oleh kerajaan Inggris yang kedua ya. Ya. Jadi yang pertama di mana Pak? Yang pertama namanya Fort York. Oh, Port Yong ya. Itu dibangun 1685, kali ini 1714. Salah satu adalah dengan Bapak siapa Pak tadi? Dengan Pak Andes, Pak. Dengan Pak Andes ya. Iya, Bersama Pak Andes. Yuk kita bersama ini sejarahnya. ya, sejarahnya. Ya, kalau ini Bu sudah nggak asli lagi pintunya. Nanti pintu yang asli masih peninggalan Inggris ada di dalam, Bu.
Ini luar biasa benteng ini dibangun Inggris. Satu-satunya di Indonesia, Inggris hanya bangun benteng di Bengkulu. Pakai ini. Ya, pakai turis. 1, 2, 3, Dewasa 5. Ini kita di sini masih menggunakan keris ya. Perempuan Ya, 4. pakai turis. Ya. pakai keris Pak. Pakai keris. Kesimpulannya ini benteng kedua, dia meninggal di benteng pertama dulu. Benteng itu pertama, Bengkulu juga Bu. Namanya Yok. Ya, itu dia 1685 dibangun itu. Nah, jadi 1685. Kalau ini 1714 dibangun benteng yang sekarang kita injak. Ini namanya Marlborough, nanti bulan itu injak sekali karena Bapak ini injak sekali. Kalau ada pertanyaan sila, jadi yang pasti bilang ini 4 orang Pak. Ini orang-orang yang pernah berjasa kepada perusahaan dagang Inggris. Ini maka makamnya prasasti. Jadi kalau diartikan memang di sini ada mayat berdiri. Cuma tidak diambil di atas makamnya, Bu. Dibawakan ke sini mengingat jasanya ini pernah berbuat baik kepada perusahaan dagang Inggris. Dia bernama Richard Wall. Mari kita bantu dulu. Ya, inilah pusat bersejarah yang memang ada salah satu di Provinsi Bengkulu, tepatnya di jantung kota Bengkulu ya. Ini juga banyak pengunjung-pengunjung di sekitar wilayah Sumsel, Lampung, Sumatera Barat, bahkan dari seluruh penjuru Indonesia, dunia juga memasuki salah satu peninggalan kerajaan Inggris ini ya. Ini pintu masuknya dan dikenai biaya mungkin pemugaran ya. Jadi Pak Andes ini sudah berapa kali pemugaran Pak? Oke Pak, jadi pemerintah ini pemugaran secara besar-besaran hanya dilakukan 1 kali Pak pada tahun 1984. 1984. Jadi benteng ini dulu, benteng ini dulu selesai kita kemerdekaan 1950 yang kedaulatan kita diakui. Iya. Benteng ini kosong kan Pak ya? Iya. Tidak begitu mangga, jadi markas tentara Nasional. Kodim. Oh, Kodim ya? Ya. Oh. Kodim lama bermarkas di sini, maka hancur berantakan Pak. Setelah itu baru turun Kepres, benteng diperbaiki, Kodim dipindahkan Pak. Maka direnovasi secara besar-besaran. Direnovasi secara besar-besaran ya. Nah ini ya kondisinya saat ini benteng Marlborough yang perlu kita ketahui bersama Pak Andes ini. Ya, kita akan lihat pintu masuknya ya. Ini jika sudah memasuki bentengnya, maka ada lagi pintu masuk yang kedua. Dan di sini nah, ini Ibu Haja Upi Situmorang melihat Kayunya 2 lapis, di belakang berdiri kayunya, di depan melintang ataupun vertikal horizontal. Paku yang mempersatukan 2 kayu ini. Cuman Bapak Ibu saya mohon maaf, 27 tahun saya meramu benteng ini, jadi pemandu di sini. Jangan ditanya jenis kayu, karena buku yang saya jadikan referensi saya tidak menyebutkan jenis kayu apa. Cuma dikatakan benteng Marlborough yang terbangun dengan perkasa ini dilindungi 3 buku kayu, 1, 4, 2, belakang. jadi kayunya tidak dijelaskan jenis kayu apa. Terserah pengunjung, kalau orang mengatakan kulit, terserah. Ya. Nah inilah, jadi benteng ini sangat kokoh dibangun tanpa semen. Di luas benteng ini 4,4 hektar. Jadi ini Pak, kalau tulisan-tulisannya apa Pak? Seperti ruang jaga, sel militer, maksudnya apa nih Pak? Iya, makanya kita masuk sini dulu ya. Ini dulu ruang penjagaan, jadi yang bisa jaga di sini. Di situ
ada 2 ruangan itu sel militer. Oh, sel militer maksudnya itu tahanan, Pak? Nah, jadi begini Pak ya, kita harus membedakan tahanan tapi untuk internal pasukan mereka sendiri yang bermasalah, paham? Oh, militer Inggris? Iya. militer Inggris. Oh, ini adalah. Tapi bukan untuk umum, karena di benteng ini tidak ada tentara umum. Oh, ini ya. Ini bentuknya Bu, tentara Inggris dulu pakaiannya begini. Nah, ini bentuk tentara Silakan Inggris. foto-foto Bu ya. Ya. Mirip sama Amarjen ya. Artinya tentara Inggris ini mirip dengan yang memegang video ini. Nah, ini Bu, saya Inilah gantengnya. Ini benteng yang kedua sekarang saya kira. View merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai 18 di Mercan. Di sini Nah, ini Pak. tahanan-tahanan militer khususnya tentara Inggris. Benteng pertama. Jangan lupa guys, terus ikutin saya di YouTube Amarjen Group. Bu, Ini rumah Bengkulu ini kaya tradisional. emas dan rempah. Tapi ingat, ketika Inggris di Bengkulu dia tidak butuh emas. Bu. Padahal Mas, dia butuh rempah. Izin kita ke sini. Rempah. Ya, ibu tanyakan tadi apa jenisnya. Nah ini sebelum masuk Bu, ini adalah peluru meriam. Meriam mereka, pelurunya. Jadi peluru ini ditembakkan dia tidak pernah meledak Bu. Peluru ini bola besi padat, cuma fungsinya hanya menghancurkan dinding. Nah inilah peluru meriam mereka. Ini jam matahari ya. Peluru besar Inggris yang tidak dihancurkan ya. Tadi pada masa Inggris dulu ini tidak ini tanda harganya. Oh, dulunya Inggris datang ke Indonesia Satu pon, ya ini bukan mengambil emas ya, harga 1 pon oke, sempat setara tapi untuk rempah-rempah ya. nggak masuk akal kamu, tapi itulah kenyataannya. Inilah rempah yang ibu tanyakan tadi. Di situ ada Ya, ini rempah. Ya. sama rempahnya teks. Ini jadinya ya Sama Bu, sama. Cuman ketentuan kerajaan Inggris yang disampaikan oleh salah satu penjaga besar yang ada di Ya, inilah yang lebih mahal daripada emas. Makanya Inggris di Bengkulu dia tidak butuh emas. Ini kan Bu ya. Tapi makanya 1824 akhirnya Inggris harus serahkan Bengkulu ini kepada Belanda. Barulah Belanda rempah diambil, emas dikuras. Nanti kita lihat sama emas dari sebelah. Begitulah perjalanan hidup dunia ini. Fana, tidak ada yang abadi, maka Jepang masuk, Belanda kalah. Setelah Belanda yang ditawan oleh Jepang, Iya. sangat buruk Jepang. Ya, oh, ini buruk sekali. Ya, karena Belanda Ini Belanda. ya Belanda yang ditawan oleh Jepang. yang ditawan oleh Jepang. Ya, karena situasi perang kan Jepang kan tidak mengurus soal tawanan, maka dia di dalam ini sangat kurus. Bu, dalam keadaan putus semangat seperti ini Bang, dia ini kepada siapa mau mengadu? Bu. Dunia tertutup, mau menghubungi dengan HP belum ada gitu. Maka dia menggores-gores lah, Bu. Menulis-nulis di dinding benteng ini, mengeluarkan unek-unek dan kepedihan hatinya di dalam benteng ini, ditulisnya di sana. Ya, tulisan ini masih ada sampai sekarang, bisa kita lihat Bu. Ini Ibu berkenan di sini tulisannya. Ini ya artinya di sini juga tentara Jepang yang memang menawan tentara Belanda. Ya. Di sini juga ada Jadi dia ini mengatakan ya di sini tulisan barang grafir siapa tahanan. yang masih kompas di Nah, di sini juga inilah rempah-rempah yang memang menjadi salah satu tujuan Inggris datang ke negeri kita ataupun tepatnya di Kota Bengkulu ya. Bahwa di sini rempah-rempahnya juga sangat bagus artinya. Walaupun di sini juga emas sudah tercium ya, aromanya sudah tercium. Maka di sini adalah company Ya. datang ke Nah, inilah makanya setelah itu Kota Bengkulu khususnya di daerah yang terakhir di yang telah dibangun monumen-monumennya atau bentengnya yang memang diabadikan oleh sampai hari ini. Ya, kita kalau kerja sekarang, kalau Belanda kan VOC Bu ya, Mbak ya.
Kalau Inggris ini perusahaan dagangnya. Kalau Inggris perusahaan dagangnya di East India Company. Atau disingkat EIC. EIC ya. Nah, ini bersama para pengunjung yang ada di sini. Perusahaan dagang Inggris. Ikutin terus Ada India. penjelasan dari Karena India dominasi sekali di Bengkulu. Makanya membangun benteng ini, maaf ya, ini tidak melibatkan rakyat Bengkulu. Pekerjaannya dari India. Makanya makanya mereka ahli dengan tanah merah karena benteng ini dibangun tidak pakai semen. Nah, makanya kami di samping. Ya, izin Bu ya. Ini kan tanda merah ini. Ya, itu artinya Bu, aslinya tanah merah. Ternyata bangunan ini tidak digunakan dengan semen ya. Ya, tanpa semen dibangun. Tanpa semen dibangun ya. Kita bisa lihat dari penjuru sudut-sudut bangunan ini ada memang tandanya bahwa bangunan Oke, ini kita lihat pertama iya, Belanda. kita terus melihat sejarah, ikutin terus bersama Amarjan Group saksikan di peninggalan kerajaan Inggris yang ada di kota Bengkulu. Dan yang pastinya ruangan ini Tadi saya katakan Inggris hanya butuh rempah ya. Setelah Belanda, baru Belanda buka nama emas ini, tambang emas Belanda. Nah, kita lihat kilau emas bersinar hingga ke Eropa. Ternyata Bengkulu juga emasnya berkilau ya, hingga ke Eropa. Ini ruangan penambangan emasnya yang diabadikan. Nah, hampir 38 ton. ternyata emas masa Emas Belanda. Bengkulu ini sudah dijarah di maling Belanda hampir 38 ton. Hampir 30. Sementara Bu, kalau Inggris kan hanya rempah. Nah kalau Belanda lain lagi, emas diambil, rempah dikuras. Nah inilah gilanya Belanda. Dan kita kejam. Kita hidup di negeri kita harus bayar pajak lagi kepada Belanda. Makanya bumi kami Bengkulu kaya raya ini mereka juluki dulu negeri ini. Sejarah membuktikan. Dan di sini sejarah emas Sumatera. Menurut cerita rakyat, sekitar abad ke-13 Raja Pangaru memberikan daulat mahkota Ham memintakan Tuan Imbang Jati Ini mencari bentuk daya. nama emasnya bukan. Ini ya. Ini contoh batu emas. Ini bukan emas murni loh Bu. Kalau emas murni kasihan surga kan itu jaga aja. Contoh Jadi begini. batu emas. Ingin saya sampaikan kepada yang lainnya dari rombongan. Kita kalau sering melihat orang ambil emas itu kan dijual di sungai ya, di air ataupun di tulang ya. Itu emas hanyut. Emas hanyut itu artinya pasir-pasir emas. Makanya mereka dapat 2 gram, 3 gram, paling banyaklah 10 gram. Apakah bisa sampai 38 ton? Nggak mungkin kan. Makanya emas Bengkulu ini emas batu. Ini dalam gua ini. Ini dalam gua. ternyata. Ini dalam gua dari jalan. Ini ya dari guanya ya. batu sudah digali mereka. Emas Nah, batu ya yang ada ini di gedung. batu emas. Nah, ini batu emas. Batu. Jadi batu ini diproses di dalam itu ada emas. Makanya sampai 38 ton. Nah, ini berada di daerah Lebong. Nah, terkenal sekali emasnya. Makanya emas Bengkulu ini dulu dicari orang karena karat kadarnya 24 karat. Kualitasnya luar biasa. Ternyata emas di Bengkulu ini punya kualitas 24 karat ya. Karena kita kaya Bu dengan emas. Di sini, Monumen Nasional Jakarta, Monas. Puncak emasnya itu emas kita Bengkulu. Nah, sejarah membuktikan disampaikan Di sana ya. oleh Pak Andi. 38 kilo Bu, itu sumbangan emas Bengkulu disumbangkan oleh Haji Lukman. Menambang emas Bengkulu. Kenapa? Nah ini saya sebagai katakanlah peneliti di sini saya harus sampaikan, walaupun sifatnya kecil jangan sampai menyalahkan sejarah. Bung Karno itu sempat berkawan berteman dengan Haji Lukman ketika dia diasingkan di Bengkulu. Ketika Bung Karno berniat membangun Tugu Lingga, namanya itu Tugu Lingga, bukan Tugu Monas itu. Ya, nama asli itu Tugu Lingga. Dan Bung Karno menginginkan semangat bangsa Indonesia itu berkobar bagaikan api. Maka harus dari puncak emas. Haji Lukman mengatakan saya bantu 38 kilo itu emas. Nah, sejarah membuktikan bahwa emas yang ada di Monas Jadi juga dari kota Bengkulu ya. Bengkulu kepada Monas.
Makanya sekarang Mbak ya, kita dengar IKN pindah. Saya pun kami ini protes. Jangan mau dibawa itu mas kami jangan bawa sana seperti jangan bawa dengan Jokowi enggak ya. Nah, oke ya. Jadi itu sebelum keluar tuh ya. Lebong Nah ini Pak. tambang emas kuno. Ini kan di dalam tanah. Sebelum dibuka dalam tanah kan di luar Ini dalam tanah. Ini luarnya aja tidak emas. Ini tadi bongkahan-bongkahan. Mereka hanya menggunakan water cannon atau yang ada batunya saja. Batu emas. Jadi kalau untuk seperti sekarang ini masih ada. Tambangnya masih ada, cuma tidak begitu lagi banyak. Dan Iya. Lanjut ke part 2 ya, di Benteng Marlborough Kerajaan Inggris bersama Amaljen Group. Tapi akses